pernah dengar ya istilah bahwa air itu adalah kunci di kegiatan budidaya? Kenalkan, nama saya Lamanto. Berbicara budidaya ikan, tentunya tidak lepas dari kualitas air yang baik. Terdiri ada 3 parameter. Yang pertama ada parameter fisika, kimia, dan biologi. Ketiga-tiga ini harus dalam kondisi optimal, karena dengan kualitas air yang baik akan mendukung kesehatan ikan. Dengan kesehatan ikan itu tentang kesehatan ikan. Kedua, pertumbuhan optimal. Ketiga, mendukung reproduksi ikan, pemantauan, pengamatan air secara dini. Karena kita kalau sudah terpantau secara dini, maka kita akan melakukan tindakan secara tindakan apa namanya? Preventif lah ya. Kualitas itu terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fischat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusumawardani di Fischat Podcast BRPI Bisa Berkarya Inovatif, Semangat Aplikatif. Bagi Sobat Fischat yang baru saja bergabung bersama kami di sini, Fischat Podcast BRPI ini adalah Fischat yang akan membahas segala sesuatu tentang BRPI dan budidaya perikanan. Oke, Sobat Fischat, kalau kita pernah dengar ya istilah bahwa air itu adalah kunci di kegiatan budidaya. Tapi bagaimana kita bisa yakin kunci itu pas jika kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam air, ya? Nah, melihat kondisi air hanya dengan perasaan itu adalah resep gagal dalam budidaya, ya. Namun sekarang berkat kecanggihan teknologi, kita tidak hanya berbicara tentang soal kertas lakmus yang biasa dulu kita gunakan untuk mengukur kualitas air, tetapi kita sudah berbicara alat pengukuran kualitas air yang lebih canggih. Bisa menggunakan sistem monitoring yang berbasis IoT, ya, ataupun alat-alat canggih yang dulu hanya ada di laboratorium, sekarang bisa kita hadirkan langsung di pinggir kolam. Tapi ini masih ada tapinya nih. Kita punya alat yang canggih, tapi kalau kita tidak bisa atau tidak tahu cara menggunakan dan merawatnya, ya sama aja dengan resep gagal tadi, gitu ya. Nah, di studio kita sudah hadir narasumber kita. Aku biasa manggilnya Mas Lamanto ya, karena dia itu bestie aku. Ya, oke. Nah, untuk Sobat Fischat, mari kita kenalan secara langsung dengan narasumber kita hari ini. Kita persilakan Mas Lamanto untuk berkenalan secara langsung. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahari, Sobat Fischat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Lamanto, lebih dikenal dengan panggilan Mas Manto ya di lapangan sehari-hari. Saat ini saya bekerja di BRPI. Salah satu tugasnya yaitu sebagai teknisi budidaya ikan. Selain itu juga saya ditugaskan sebagai operator persediaan pada aplikasi Sakti. Rangkap ya. Oke, kita langsung bicara tentang ide podcast hari ini itu adalah peralatan pengukuran. Pot-potnya sudah ditentukan, kita celupkan, kita tunggu beberapa waktu, misalnya beberapa detik atau menit, menunggu sampai angkanya stabil. Oke. Setelah angkanya stabil, kita pastikan itu sudah nilainya udah stabil, udah ukurannya gitu. Keukur gitu ya istilahnya, yang parameter yang mau kita ukur tuh kalau nilainya udah stabil, ya itu berarti itu. Nilai atau hasil pengukurannya itu ya. Oke. Nah, tadi bilang nggak setiap hari ya. Jadi seberapa sering frekuensinya Mas Manto itu melakukan pengukuran untuk kolam budidaya kita? Kalau untuk frekuensi pengukuran harusnya sih lebih sering lebih baik Bu, karena kita akan mengetahui lebih dini kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan antisipasi agar kualitas itu tetap terjaga, nilainya tetap optimal seperti itu. Idealnya lah, maksudnya waktunya itu kalau kita bicara
dalam satu hari itu kan ada pagi, siang, malam gitu ya. Nah, yang paling jadi titik kritisnya gitu ya, maksudnya yang pas banget buat ukur kualitas air budidaya tuh. Kalau kita sih sebulan sampai 2 kali Bu ya, tapi kalau bisa seminggu sekali. Oke, seminggu sekali. Nah, itu pagi atau pagi malam? sama sore. Pagi sama sore ya, berarti tapi pagi. Kadang-kadang kalau di pengamatan kita sampai 24 jam, setiap jam kita amati atau 2 jam sekali. Iya. Itu permintaan dari kadang dari anak-anak magang atau PKN itu sampai kadang-kadang 2 jam sekali kita ukur. Nah, berarti bagusnya 1 minggu 1 kali, dan itu waktunya adalah pagi dan sore. Tapi nggak menutup kemungkinan 24 jam itu bisa juga diamati ya, tergantung kondisi juga. Kalau ada permintaan ya data atau apa bisa ya itu dilakukan ya Mas. Oke. Nah, mengapa mengandalkan pengamatan visual seperti melihat ikan ngambang di permukaan air atau berubah warna dianggap udah terlambat dibandingkan dengan pemantauan parameter secara rutin? Gini ya Bu ya, kadang-kadang kita memang sering melihat ada beberapa ikan yang udah ngambang di air. Itulah pentingnya pemantauan, pengamatan air secara dini. Karena kita kalau sudah terpantau secara dini, maka kita akan melakukan tindakan secara tindakan apa namanya? Preventif lah ya. Agar kualitas itu terjaga. Gitu. Oke. Nah, banyak pembudidaya melakukan kesalahan dengan menyimpan alat ukur itu dalam keadaan kering total atau justru malah terendam air. Tidak memperhatikan prosedur penyimpanan secara benar. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita punya alat canggih, tapi kalau kita nggak bisa atau nggak tahu cara pakai atau cara merawatnya, yaitu sama juga dengan menulis resep gagal. Nah, untuk Mas Manto sendiri selama nih memegang alat-alat pengukuran kualitas air WKC tadi, bisa disampaikan juga nggak ke Sobat Fishchat cara perawatannya? Kan nggak mungkin kan misalnya, habis pakai terus langsung bubuk simpen gitu, nggak ya? Nah, ini tips-tipsnya ya. Oke, sedikit deh dari saya. Begini Bu Ari ya. Cara perawatan WKC yang baik atau itu, pertama, setiap kali kita memakai WKC tersebut, setelah selesai ya, kita bersihkan dengan air yang bersih, kemudian kita keringkan dengan lap basah atau tisu atau lap yang kering. Kemudian kita pot-potnya kita udah pastikan, misalkan ada namanya pot pH, itu harus disesuaikan dengan penyimpanannya itu air pH, dan karena pH itu nggak boleh kering, itunya apa? Iya. Nggak boleh kering. Nah, setelah itu kita pastikan kita simpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari air hujan atau panas secara langsung gitu Bu. Tapi itu kan ada tempatnya ya Mas? Ada. Jadi Sobat Fishchat, WKC itu khusus untuk pH nggak boleh kering ya. Iya, ada. Tapi untuk ada larutan buffernya itu. di apa namanya untuk pH itu ada larutan buffernya yang membuat untuk selalu basah. Kemudian untuk parameter yang lainnya kering ya. Oke. Nah, ini di tahun 2026 ini kan udah banyak ya pembudidaya yang skala menengah ke atas gitu ya, udah menggunakan sistem pengukuran yang berbasis IoT. Menurut Mas Manto sendiri, kalau dibandingkan gitu kan antara IoT dengan alat yang masih manual, lebih enak mana gitu ya, maksudnya lebih hasil pengukurannya itu lebih akurat mana gitu antara IoT dengan yang masih ini manual? Oke. Membandingkan alat yang berbasis IoT maupun manual ya, untuk pengukuran kualitas air, saya rasa untuk kualitas pengukuran sama, baik yang IoT maupun yang manual. Tapi kelebihan dari IoT ini, datanya bisa terbaca langsung dan bisa dikirimkan melalui internet, langsung ke handphone maupun ke
aplikasi yang sudah diinstal. Nah, gitu. Oh, itu Dan, aja ya. Kalau pengukuran mah ya tergantung yang pakai gitu ya. Iya, sama serta keluarga. Cuman itu kelebihannya dia lebih itu cepat terbaca. Cepat terbaca tersampaikan, data langsung bisa dikirim. Oh iya. Lebih gampang lah ya. Penting jaringan internetnya mendukung. Lancar ya, oke. Nah, secara ekonomi seberapa besar korelasi antara ketatnya pemantauan kualitas air dengan efisiensi pakan dan angka kelangsungan hidup tadi? Oke Bu, terkait itu ya efisiensi pakan, pemantauan kualitas air yang baik, kita akan dapat melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kualitas air ya. Tindakan seperti misalkan setelah diukur kok DO-nya rendah, bisa kita lakukan dengan pergantian air, terus kemudian penyiponan. Karena kualitas air yang baik akan mendukung kesehatan ikan. Ikan yang sehat, dia nafsu makannya akan baik. Dengan nafsu makan yang baik, setelah dikasih makan dia akan memakannya. Tapi kalau kondisi ikannya stres, sakit, dia maka pakannya akan terbuang, tidak termakan lagi. Nah itu akan menimbulkan cemaran lingkungan atau cemaran di dalam kolam tersebut, sehingga dapat meningkatkan FCR VSFR tadi ya. Nah, sehingga itu kalau kondisi ikannya stres, kemudian gak nafsu makan akan menimbulkan kematian. Nah, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ikan tersebut. Artinya kualitas air ini kunci ya. Iya. Kunci dalam budidaya perikanan. Kualitas air oke, ikan sehat, makan oke, tumbuh harusnya makin optimal, besar, optimal ya. Cuan pun akan mengalir ya bagi para pembudidaya. Nah, untuk Mas Manto sendiri ya, selama mendapatkan tugas pengukuran kualitas air, ada kendala yang dihadapi atau tidak? Kalau selama sini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti ya, tapi kecuali ya kadang-kadang nih seperti kondisi sekarang Bu ya, cuaca tidak menentu, tiba-tiba hujan lah, waktunya kita ngukur karena hujan, makanya itu yang menjadi kendala gitu. Kalau selama alatnya baik, baterainya full, insya Allah aman. Oke, berarti nggak ada. Kendalanya tuh soal cuaca aja ya. Kita tahu ya, akhir-akhir ini tuh hujan sepanjang hari ya. Gitu. Pagi ketemu pagi lagi ya, Sobat Fishchat. Nah, harapan Mas Manto sendiri untuk BRPI yang ada kaitannya dengan kualitas air dan budidaya ikan kita. Harapan saya ya, untuk para pembudidaya yaitu tetap melakukan manajemen pakan, manajemen kualitas air yang baik, karena dengan kualitas air yang baik maka itu kita harapkan pertumbuhan ikan baik, kesehatan terjaga, sehingga produksi ikan akan meningkat. Oke, mantap ya, keren loh. Oke, Sobat Fishchat, satu hal yang sangat jelas, memiliki alat ukur kualitas air yang canggih hanyalah setengah dari perjuangan. Setengah sisanya adalah tentang bagaimana kita konsisten menjaga, merawat, dan mengkalibrasi mata kita di dalam air tersebut. Di tahun 2026 ini, ketepatan data bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan fondasi agar usaha budidaya kita tetap kokoh di tengah tantangan lingkungan yang makin kompleks. Contohnya ya hujan sepanjang hari ini. Jangan biarkan investasi jutaan rupiah di kolam Anda berisiko hanya karena kelalaian kecil dalam merawat satu sensor pH atau DO meter. Nah, terima kasih kepada narasumber kita, Mas Lamanto, yang sudah berbagi tips praktis dan teknis yang sangat berharga hari ini tentang alat ukur kualitas air. Oke, Sobat Fishchat, jangan lupa untuk mengikuti media sosial kita dan channel YouTube kita. Saya, Ari Kusumawardani, undur diri sampai bertemu di episode Fishchat Podcast lainnya. Bersama saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.